Shalom sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah kita mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini, Sabtu tanggal 28 Maret 2026, bersama dengan saya, Pendeta Kris Nur Cahyani, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas hari baru yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Saat ini kami mengambil waktu kami untuk merenungkan sebagian sabda Tuhan, dan kiranya sabdamu dapat terus menerangi kami, memandu kami dalam hidup sehari-hari, supaya kami senantiasa dituntun untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 10 ayat 32 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah hari ketiga ia akan bangkit." Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita menceritakan tentang pemberitahuan ketiga penderitaan yang akan dialami oleh Yesus ketika masuk ke Yerusalem. Dalam bacaan kita, sebenarnya para murid sudah bisa merasakan apa yang akan terjadi pada Yesus. Dan supaya para murid siap, Yesus tentu memberitahukan tentang penderitaannya. Hal tersebut tidak hanya tertulis dalam Injil Markus, tetapi juga dalam Injil Matius dan juga Lukas. Namun sayangnya, para murid juga tidak kunjung paham, meski sudah kali ketiga mereka mendengar perkataan Yesus tentang penderitaannya. Alih-alih bertanya dan mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka justru mengeraskan hati. Mereka menolak fakta bahwa Tuhan Yesus akan menderita dan mati di tangan para imam dan orang-orang Yahudi yang lain. Kerasnya hati mereka itulah yang menyebabkan mereka tidak mengerti. Akhirnya, seperti yang kita tahu, pada saat Yesus mengalami segala penderitaannya, mereka lari tunggang-langgang meninggalkan Yesus. Dari hal ini, apa yang bisa kita pelajari? Mari kita refleksikan. Ketika kita bersahabat dengan seseorang, maka jika segala sesuatu dalam keadaan baik, tidak ada tantangan, maka akan dengan mudah kita setia kepada mereka. Namun, ketika dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang penuh dengan tantangan, mampukah kita untuk setia?
Sehingga mari kita bawa refleksi itu dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Apakah Tuhan setia? Ya, Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia tidak pergi ketika kita terpuruk. Ya, Tuhan setia. Tuhan sudah membuktikan bahwa untuk menolong kita, Tuhan rela menerima segala penderitaan. Tuhan tidak pergi dan meninggalkan apa yang menjadi tugas perutusannya. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah kita mampu untuk setia kepada Tuhan? Mampukah kita setia pada Tuhan bahkan di saat-saat paling rendah dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita sama seperti para murid. Kita hanya mau enaknya saja. Namun ketika mengalami penderitaan, kita tidak siap. Bahkan kita meninggalkan Tuhan. Atau bahkan kita mengolok-olok, kita kecewa, dan kita lari dari Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini kita membawa perenungan kita di dalam doa. Tuhan Allah kami, dalam renungan pagi kami saat ini, kami bersama-sama diajak untuk melihat bahwa Tuhan senantiasa setia kepada kami. Namun apakah balas yang dapat kami lakukan kepada Tuhan? Mampukah kami untuk setia menjalani setiap penderitaan kami untuk Tuhan? Akankah tantangan kehidupan membuat kami justru lari atau menyangkali Tuhan kami? Tentu hal tersebut tidak mudah, karena mengingat kerapuhan kami sebagai manusia. Oleh karena itu ya Allah, mampukan kami untuk bisa menyangkal diri dan terus memikul salib, berjuang bersama-sama dengan Tuhan yang setia kepada kami. Berkatilah kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan, tanggung jawab yang harus kami tanggung, sehingga pada akhirnya nanti ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan menemukan kami tetap setia sampai akhir. Inilah doa kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tetaplah setia, bahkan jika harus menanggung penderitaan bersama-sama dengan Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan pun setia, dan Dia tidak akan membiarkan kita menanggung segala sesuatunya sendiri. Justru kehadirannya akan senantiasa menguatkan kehidupan kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Saya, Pendeta Krisnur Cahyani, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada nanti malam dalam doa malam. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.